Hai Zara, selamat malam. Malam. Tunggu bentar ya. Kita mulai ya. Halo, selamat malam semuanya. Hai Zara sama Anissa. Apa kabarnya hari ini guys? Baik. Kak, boleh izin sholat dulu nggak? Boleh, boleh. Silakan, silakan. Baru jam 5.55 nih. Oke. Silakan.
Ahmad sama Fadel yang belum join. Bentar ya, ada absen dulu. Nah, Fadel udah join. Halo Fadel, selamat malam. Selamat malam. Halo, bentar ya. Nah, kita mulai aja ya. Jadi, selamat malam semuanya. Hari ini kita akan masuk ke dalam kelas Python Start tahun pertama ya. Dan seperti yang sudah diinfokan di grup ya, untuk kelas hari ini tutornya akan sama Kak Daud. Jadi, kalau ada pertanyaan, bisa langsung tanya ke Kak Daud aja. Ya, Kak Daud menggantikan karena tutor yang biasa mengajar cuti ya untuk hari ini aja. Oke? Nah, untuk kelas hari ini kita akan lanjutin dari yang minggu lalu. Dari kalian ada yang masih ingat nggak minggu lalu kalian belajar apa? Ada yang ingat belajar apa? Oke. Nah, minggu lalu kalian belajar perintah berkondisi ya, yang namanya if, else. Oke. Dan hari ini kita akan masuk ke dalam part 2-nya ibaratnya. Oke. Jadi hari ini kalian akan belajar yang namanya perintah berkondisi bersarang ya. Jadi
Kalau misalnya kalian akan membuat yang namanya if dan else, itu kondisinya cuma satu. Misalnya kalau lampu merah berarti jalan, ya. Selain lampu merah berarti berhenti. Nah, sayangnya kan ada lampu kuning sama ada lampu hijau. Gimana nih biar caranya ada lampu kuning? Siap-siap, ya. Nah, itu kita kasih yang namanya elif. Oke, jadi kalian bakal membuat program ada yang namanya elif supaya apa? Supaya programnya kalian itu nggak terlalu panjang, ya. Nah, atau langkah yang lainnya adalah kalian juga bisa menggabungkan yang namanya bersarang itu kayak pertemuan keempat ya. Ada if, terus di dalamnya if lagi. Itu bisa kita gabungin. Jadi nanti kalian cek dulu nih kondisi pertama itu kategorinya harus produk susu. Terus kondisi kedua keinginannya harus sawah. Nah, baru nanti dia dapat eco farm. Kak, misal yang pertama itu produk susu, yang kedua bukan sawah, nah berarti desaku. Ya, itu yang disebut sebagai bersarang. Oke, jadi bersarang ini buat ngasih kondisi lainnya ya, yang nggak cuma satu kondisi doang. Enggak? Kayak gitu. Nah, kita coba cek. Lihat, udah paham belum yang perbandingan ya? Coba kalau Kak Daud tanya ke eh, Fadel, Fadel kalau yang Kak Daud kotakin merah ini, dia nilainya true atau false? Misalnya yang pertama ini Kak Daud contohin ya. Kan kalau satu sama dengan dua berarti false ya. Nah, kalau yang kedua ini true atau false? Fadel. True. True, oke. Terus kalau yang ketiga, ini Anissa, ini true atau false? True. True. Terus yang ini, Zara, true atau false? True. False. Nah, oke kita lihat ya. Betul, yang pertama true karena 2 sama dengan satu tambah satu. Pintar, sama aja. Terus yang berikutnya adalah 15 sama dengan 15 ini beda ya. Teks sama angka itu nggak sama. Terus yang ketiga itu nilainya adalah true. Karena 3,14 lebih gede daripada 3. Ya, itu kayak bilangan koma ya, titik itu. Oke? Kayak gitu ya. Jadi gampang ya, tinggal kita banding-bandingin aja dua sisinya, kiri dan kanan. Oke. Nah, jadi kalau yang namanya bersarang itu kalian akan ngegabungin dua if atau lebih menjadi satu. Ya, caranya gimana? Caranya yang perlu kalian pahami adalah ketika kalian menulis if, jangan lupa di ujungnya ada titik dua dan nanti di bawahnya ada if lagi, lalu titik dua lagi. Supaya apa titik dua ini? Supaya nanti spasinya otomatis ada. Oke, kayak gitu ya. Nah, dan yang perlu diingat adalah kalau satu if itu maksimal punya satu else. Jadi nggak bisa nanti misalnya ada if, terus ada else lagi nih di tengahnya. Itu nggak bisa. Ya, jadi satu if, satu else. Oke? Mereka selalu berpasangan. Nah, berpasangannya ditandai dengan apa? Ditandai dengan sejajar. Ya, kalau if ketemu sama else lagi. If ketemu sama else lagi. Gitu. Oke? Contohnya kayak gimana? Contohnya kayak gini nih. Saat kalian pengen rekomendasi makanan, gitu. Nah, nanti kalau misalnya dia makanannya itu adalah sarapan, maka kita dapat bubur. Tapi misal pengen makan siang, Kak. Nah, ditanya dulu keinginannya itu apa. Kalau keinginannya mengenyangkan, if, ya, maka dia dapat pilaf. Kalau misalnya nggak pengen kenyang, ya berarti dapat mashed potatoes. Gampang ya. Jadi kalian bebas mau naruh if-nya itu di mana. Misal mau di dalam else doang itu boleh juga. Oke? Dari kode ini ada pertanyaan dulu. Kalau nggak ada, kita coba latihannya ya. Nah, kalian ke modul 2 lesson 2 berarti yang di nomor 6. Kemudian ke nomor 1 ya. Nah, nomor 1 nanti ada pilihan ganda. Dipilih ada 3 jawaban ya. Terus yang gambar tolong baca. Nomor 2 sama 3 itu ngetik. 4 nanti baru kita mulai ngoding. Oke? Biasanya share screen nggak buat ngerjain tugas? Share screen ya. Oke. Kalau share screen boleh diklik link yang ada di chat Zoom atau bisa langsung ke Algonovanya aja dan login lalu share screen ya.
Silakan, buka nomor 6. Tiga jawaban ya. Zara sama Anissa boleh dipilih. Oke, pintar Anissa. Zara silakan dipilih. Nah, Zara yang ini udah benar. Yang ini bukan ya? Elif belum. Kita belum belajar. Sip, pintar. Cepet banget Zara ketinggalannya. Mantap. Sama Fadal juga keren. Anissa juga mantap. Halo Arsyad. Arsyad boleh dinyalain kameranya dan share screen ya. Dibuka Algonovanya silakan. Mister ini lupa ininya, loginnya. Ini nih Arsyad bentar. Arsyad itu akunnya. Ini ya akun dan passwordnya nih. Diketik. Ini ada di layar kamu nih.
Yang sudah coba baca dulu, silahkan dijawab duluan ya. Semuanya udah ya. Kita bahas yang nomor 4 ya. Bentar, Kado Belum. coba share screen. Oke, nah nomor 4. Kita coba bahas ya. Jadi, boleh minta tolong dibacain soalnya, dinyalain mikrofonnya, terus dibaca yang warna biru ya sama eh, Zara. Zara tolong bacain yang warna biru ini ya. Yang mana? Yang ini nih, program, Semua. program sampai pikiran. Program merekomendasikan produk yang promosi. Jika pembeli ingin rekomendasi, program menanyakan untuk kategori barang. Jika kategori manisan buah jeli untuk 200 koin direkomendasikan untuk kategori lainnya jus lingonberry untuk 140 koin. Jika pembeli tidak ingin produk yang dipromosi, program dengan ramah mengatakan selamat tinggal. Beritahu kami jika kamu berubah pikiran. Oke, thank you ya. Nah, berarti gimana caranya? Kita tinggal lihat ya, yang Zara tadi udah baca. Kita mau coba benerin errornya ya. Baris satu udah bener, dua if harus ada titik dua ya. Baris tiga udah bener juga, empat karena dia adalah if berarti sama dengannya harus dua. Lima udah bener, enam titik dua, delapan titik dua. Nah, ini yang tadi Kadot bilang ya. Kalau if punya else, punya dua else itu salah. Jadi harus dihapus spasinya. Oke? Kalau di checklist, misalnya tidak langsung aja boleh ya, dia benar. Oke? Jadi yang dibenerin baris berapa? Baris 2, 4, 6, dan 8. Oke? Yang ini mesti share screen nggak? Atau bisa ngerjain tanpa share screen? Bisa ya? Ngerjain tanpa share screen ya? Coba langsung kerjain. Dibenerin kalau misalnya ada yang masih belum bisa hijau, kasih tahu kakak Daud ya. Cukup benerin baris 2, 4, 6, dan juga 8. Tolong lihat spasinya ya.
Sorry. Bisa semua? Nomor 4. Bisa ya? Kita lanjut ke nomor 5, oke? Sip. Kalau nggak ada yang jawab berarti udah ya. Kita lanjut ke nomor 5 ya. Sip. Nah, nomor 5 boleh minta tolong dibacain sama Fadel ya. Fadel tolong bacain yang nomor 5. Dinyalakan mikrofonnya ya, tolong. Oke, yang baca yang mana ya? Pembeli. Nih, pembeli sampai gambar. Oke. Pembeli pergi ke bagian langsung dari kebun di toko Lenggeviti. Program harus mencetak rekomendasi. Jika klien ingin membeli sayuran hijau mulai dari 100 koin atau lebih, maka cobalah salad campur. Jika klien ingin membeli sayuran hijau untuk kurang dari 100 koin, maka cobalah ragam bawang dan presteli. Jika klien ingin membeli selain sayuran hijau, maka bagaimana dengan kentang manis? Oke, thank you ya. Nah, berarti gimana caranya untuk kita benerin itu? Pertama, kalian tinggal tambahin baris satu udah oke. Baris dua, ini kan lagi-lagi if dia sama dengan harus dua ya. Tiga, nah ini karena dia ada kata harga, berarti angka. Kalau angka, berarti kita kasih INT ya. Habis itu tinggal kita kasih cek ya nilainya di baris 4. Lalu 5 udah benar, 6 kasih tab, jangan lupa tab itu di sebelah tombol huruf Q di keyboard. Kalian bisa lihat ada tab tulisannya. Jadi nggak usah 4 spasi, tapi tab aja. Baris 7 juga sama, setelah else harus ada tab. Dan baris 8, 9 udah oke. Berarti kita tinggal cek aja misalnya no gitu ya, udah benar. Oke? Berarti baris mana yang dibenerin? Baris 2, 3, 6, 7 ya. 2, 3, 6, 7. Coba dicek dulu. Mister, Mister ini aku yang nomor 4 belum ini gimana ya? Ada yang salah. Eh, masih belum? Mana coba share screen? Share screen, share screen. eh nah ini if-nya. Hah, kok gitu sih? Salah ini. Ini harusnya else ini, bukan if. Diganti, Oh, diganti. Ini harusnya cukup kayak gini doang. Else titik dua, iya betul.
kasih tab di sini baris 6. Sejajar ini if-nya harus sejajar sama else. Dia dikasih spasi. Nah, tab. Ini kasih kurung tutup. Petiknya jangan lupa petik. Udah checklist. Hah? Oh iya benar-benar. No, ini ketik no. NO. Lanjut nomor 5. Nomor 5 berarti ini kasih sama dengan 2. Oke, terus yang baris 3-nya kasih INT. Ini kayak gini. Hmm, kurung tutup ya. Nah, ini kasih spasi nih, kasih tab sejajar sama if-nya ya. Eh, ini kelebihan. Nah, ini printnya kasih tab lagi. Tab aja sebelah huruf Q ada. Nah, ada checklist. Ini ketik no lagi aja, NO. Udah semua? Nomor 5 berhasil ya. Kalau berhasil kita kerjain nomor 6. Nah, nomor 6. eh Boleh dibacain sama Arsyad ya. Arsyad tolong bacain yang nomor 6 ini. Dari program sampai gambar. Dinyalain mikrofonnya Arsyad. Program harus menanyakan jika pelanggan ingin tahu produk terlaris. Satu, jika klien menjawab ya, maka tawarkan untuk memasukkan kategori produk. Jika kategorinya makanan, maka cetak susu 1 liter, kuki kismis, persik. Untuk kategori lainnya, cetak deterjen, laundry, sikat sepatu. Selain itu, jika klien tidak menjawab ya, maka cetak beritahukan kami jika kamu berubah pikiran. Oke, thank you ya. Nah, berarti kita tinggal bikin inputnya ya. Pertama, kalian tinggal bikin jawaban. Bentar. Nah, jawaban. Kita buat kayak di gambar berarti ya, input. Apakah kamu ingin melihat barang paling laris kami? Nah, lalu kalau misalnya sudah disuruh input, tinggal kita cek kalau ternyata jawabannya iya, maka yang kita lakukan adalah tanya kategorinya. Ya, input lagi. Nah, kategori yang tertariknya apa? Kategori yang tertarik, titik dua, tanda petik lagi ya. Nah, ini tinggal kita cek if kategorinya itu sama dengan makanan, maka yang dia dapat adalah, nih, kalian copy aja dari sini ya, dari soalnya. Print, nah, susu 1L. Terus kalau misalnya bukan, di else, print lagi, ya, dapat deterjen sampai sepatu. Kemudian kita tinggal kasih else lagi yang terakhir dan kita tinggal print lagi ya. Beritahukan jika kamu berubah pikiran. Kalau checklist misalnya bukan gitu ya, no. Oh, oh ini C-nya huruf kapital ya. Jangan lupa dibikin huruf kapital. Nah, baru dia jawabannya benar. Oke? Yuk, dibuat yuk. Yang di nomor 6 ini seperti digambar. Kalau ada yang bingung, tanyain ya.
Sir, Ya, Zara. ini kenapa punya saya nggak bisa ya? Kenapa? Punya saya nggak bisa. Punya kamu nggak bisa? Bentar. Boleh share screen, Zara? Bentar ya. Silakan. Tuh ya, yang belum udah kada screenshot dikirimin ke chat Zoom. Boleh dilihat gambaran dari situ. Hmm, apakah kamu ingin melihat barang paling? Oh ini typo nih, paling ya. Oh, oke. Sip cobain. Paling laris kami. Hmm, YA kategori yang tertarik. Makanan susu 1L, cookie kismis, C-nya udah kapital. Persik, deterjen, kurang Oh, N. Deterjen laundry, sikat sepatu, beritahu kami jika kamu berubah pikiran. Dah, cobain. apa tadi? Ah, masih salah. Itu satu. Bentar. Yang lain bisa nggak? Bisa. Bentar, lihat. Oh bisa, ntar ya. Ini berarti ada yang typo lagi nih. Iya, ada yang typo nih. Apakah kamu ingin melihat barang paling laris kami? Oke, itu jawabannya ya. Kategori input, kategori yang tertarik. Oke, if kategorinya makanan, susu 1L, cookie kismis, persik, else, deterjen, laundry, sikat sepatu. Beritahu kami jika kamu berubah pikiran. Hmm, coba ini C-nya jadi huruf kecil. Checklist lagi. Langsung ketik no coba, Zara. Ya nggak apa-apa. Masih ya? Hmm. Digedein lagi, dijadiin huruf C kapital. Stop dulu. Hmm. Coba di checklist. Belum bisa ya? Yang lain ada yang masih belum bisa? Anissa sama Arsyad bisa nggak? Bisa. Bisa Belum ya? selesai. Sabar. Oh, oh, belum selesai. Oke. Hari ini Kak Daud bukain aja ya sama Zara ya. Ini harusnya udah bisa nih. Dan itu nggak ada yang typo juga ya. Nah, coba di refresh dulu Zara. Sip. Oke, Anissa udah? Bisa? Udah, udah. Bisa ya. Fadel sama Arsyad udah ya? Sip, kita lanjut. Salah. Nah, ke nomor 7 ya. Nomor 7 boleh minta tolong sama Anissa yang bacain ya. Anissa tolong bacain yang warna biru dari longevity sampai gambar.
long 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 bagaimana? Longevity. Longevity telah meluncurkan promosi satu sama dengan tiga. Pelanggan bisa membeli 3 barang manapun, hanya hanya membayar yang paling mahal dan menerima yang lainnya sebagai hadiah. Tulis program yang menentukan harga paling besar dari ketiga harga dan mencetak yang harus dibayar. Format supaya seperti di gambar. Ya, thank you ya. Nah, berarti kayak gimana caranya kita suruh input ya untuk ada 3 angka gitu. Nah, berarti kalian tinggal bikin aja. Pertama adalah ini harga satu. INT input. Kita buat di gambar harga dari produk satu ya. Nah, terus kita tinggal buat yang berikutnya. Harga 2 sama harga 3 ya. Harga 2 dan ini harga 3. Kemudian kita tinggal bandingin nih. Kalau harga satunya itu lebih kecil dari harga 2, maka yang kita buat adalah harga satu akan sama dengan harga 2. Ya, sedangkan kalau misalnya harga satunya ya itu masih eh, lebih kecil daripada harga 3, maka kita buat harga satunya itu sama dengan harga 3. Oke? Nah, tinggal kita print deh promosi total untuk ketiga barang. Nah, panggil harga ketiganya. Nah, ini kalau kalian checklist, harga produknya berapa? Satu, 2, 3, berarti ngambil nilai yang paling tinggi. Ya, total untuk ketiga barang. Oh, ini bukan harga 3 ya, ini harusnya harga satu. Sorry, sorry. Nah, jadi nanti dia ngambil nilai yang terbesar ya. Misalnya 6, 5, 4. Nah, tetap 6 yang paling gede. Oke, coba dibuat dulu. Kak, Kak, Mister, Ya, ini tadi nomor 6-nya udah mau ini tercentang. oh nggak mau tercentang. Bentar. Tuh ya, yang belum udah Kak kirimin di chat Zoom untuk nomor 7. Silakan di share screen Anissa. Hmm, ini kayaknya huruf gede nih. Susunya S-nya huruf gede. Hmm, sikat sepatu S-nya huruf gede. Dikasih tanda seru di ujungnya. Persik P-nya huruf gede. Titik 2 ya di sini. Nah, ini klik checklistnya, langsung no aja ya. Oh, nah, ini sorry nih, spasinya hapus. Checklist lagi, ketik no. Nah, apakah kamu ingin melihat barang paling laris kami? Ya, kategori yang tertarik, makanan, sesuatu hal. Oh, ini L-nya huruf gede nih. Cookie kismis. Nah, checklist lagi. Nah, cookie kismis, persik, deterjen laundry, sikat sepatu, beritahukan kami ya. Ini beritahukan. Checklist. Jika kamu berubah. No. Nah, lanjut.
Udah ya, bisa? Sip. Kalau udah bisa kita lanjutin ya. Belum. Oh, belum, belum. Eh, Ini ini kalau share Belum coba screen selesai, nomor Kak. 6 ya? Ini nih. Belum selesai, Kak. Oh, belum selesai, oke. Tadi kalau share screen nomor 6 ya itu. Ini nomor 7. Udah bisa?
Bisa? Kita lanjut ya. Ini kenapa? Kenapa Nisa? Ini. Oke, bisa ya. Sip. Kita mulai aja untuk ke bagian berikutnya. Bentar. Nah, tadi kan kita udah belajar yang namanya bersarang ya. Hari ini kita akan belajar yang namanya cabang. Cabang, apa itu cabang? Nah, cabang itu berarti kalian nanti akan menggunakan yang namanya elif tadi, yang Kak sebutin. Ya, jadi misal kalian punya 3 if. 3 if ini tuh kadang kondisinya cuma sekali jalan doang. Nah, makanya kita perlu bikin if-nya berkali-kali. Nah, ini yang ngebikin if itu kurang bagus atau ya kurang maksimal ya untuk dalam membuat program Python-nya gitu. Karena nanti kalau kalian lihat di bagian terakhir, if-nya itu terlalu panjang. Nih, ya. Padahal yang bagian terakhir itu pokoknya selain kedua di awal, maka dia nggak dapat diskon. Nah, gimana dong caranya biar dia nggak terlalu panjang if terakhirnya? Kita pakai yang namanya elif. Jadi dengan elif itu kalian menambahkan kondisi kedua. Jadi nanti pertama kalian cek dulu kondisi pertama, ya kondisi yang nomor satunya. Baru habis itu kalau dia nilainya salah ke kondisi kedua. Nah, nanti misalnya kondisi kedua salah, ya udah kondisi ketiga, gitu. Ya. Jadi dengan elif kalian punya banyak kondisi. Oke. Contoh yang tadi kan awalnya kita sama aja ya dari waktu jam 10 sampai jam 12 harganya 50%. Dari jam 8 sampai 10 malam harganya 25%. Nah, sedangkan kalau misalnya bukan di jam diskon tersebut, maka harganya normal. Gitu. Dan kalian lihat di bagian akhir cukup else doang. Tinggal diganti doang yang di tengah elif. Ya, jadi nanti else yang terakhir nggak usah panjang banget. Oke? Gampang ya? Kayak gitu. Ada pertanyaan dulu? Coba dilihat. Elifnya masih nggak ngerti. Elif itu pokoknya gampangnya dia ngasih kondisi kedua. Jadi misal kondisi yang pertama nggak terpenuhi atau nilainya masih false, ya, maka dia ke kondisi yang kedua. Baru nanti kalau misalnya kondisi kedua nggak terpenuhi juga yang di elifnya, dia ke kondisi ketiga. Ya, jadi elif itu sama kayak if, tapi untuk ngebikin programnya jadi lebih pendek. Nih, contoh yang di bagian akhirnya nih. Ya, kalau kamu nggak pakai elif, nanti yang di awalnya jadi panjang. Ya, tujuannya tetap untuk ngebikin kodenya jadi ringkas. Ada pertanyaan lagi? Clear ya? Kalau clear, kita coba kerjain latihannya. Nah, jadi nanti kalian klik tombol kembali aja langsung ke bagian kedua. Nomor satu itu ada memindah-mindahkan blok. Ada yang salah sama tidak salah, dipindahin aja. Nomor 2 sama 3 nanti kita ngetik. 4 nanti baru kita mulai ngoding bareng. Oke? Nah, silakan boleh dipindahin dulu. Yang salah itu ada 2 dan yang tidak salah itu ada 4. Oke? Yuk, boleh langsung di-share screen semuanya, dibuka bagian keduanya. Silakan.
Yang salah itu cuma ada dua ya. Zara yang salah itu betul sama yang ini nih. Nih, karena sama dengannya cuma ada satu ya. Dia pakai if tapi sama dengannya cuma satu. Pintar. Anissa, oke. Bukan, itu tidak salah ya. Fadel, boleh di-share screen lagi, Fadel. Yang salah itu yang ini ya. Arsyad. Hmm. Pindahin dulu deh semuanya ke kanan. Semuanya pindahin ke kanan dulu. Ke kanan, kebalik, kebalik. Nah, berarti yang salah itu yang ini dan paling bawah. Sip. Oke, Fadel, good job. Zara, oke. Mantap. Fadel udah nomor 5, keren. Zara juga keren dan nomor 5, mantap. Arsyad juga nomor 5, keren. Anissa bisa nomor 4, berarti gimana caranya? Anissa cukup benerin yang di spasinya saja ya.
Nah, itu hapus spasinya. Ini juga hapus spasinya nih. Baris 6. Hapus, hapus, hapus. Nah, titik 2. Udah, checklist. Udah ya, kita bahas yang nomor 5 ya. Ada coba share screen. Nah, Anissa boleh minta tolong bacain yang nomor 5 ini. Longevity sampai tokonya tutup ya. Silakan dinyalain mikrofonnya. Longevity meminta untuk mengubah program mereka dengan tawaran spesial Happy Hour. Jika pembelian dibuat di antara jam 8 dan 10 malam inklusif, lalu promosi terjadi dan jumlah yang harus dibayar menjadi setengah. Contoh formatting di gambar. 2. Jika pembelian dibuat antara jam 8 pagi sampai 7 malam inklusif, maka tidak ada promosi. Program harus mencetak total yang harus dibayar. Lalu besar totalnya. 3. Saat kamu masukkan jam selain itu, kamu tidak bisa membeli barang. Program harus mencetak, tokonya tutup. Oke, thank you ya. Nah, berarti kayak gimana caranya? Kita tinggal buat dulu ya, disuruh masukin harganya berapa gitu ya. Terus habis itu jamnya dia beli itu jam berapa. Oke, caranya berarti pertama adalah suruh input dulu ya. Kita tinggal masukin dia nilainya ya, total yang input besarnya berapa. Terus nanti kita tinggal kasih jam, ya dia beli jam berapa gitu ya. Di ente input waktu sekarang, tinggal kasih titik 2. Nah, lalu tinggal kita kasih if kalau misalnya jamnya itu antara di antara jam 8 dan jam 10 ya. Berarti caranya gimana? Kalian tinggal bikin aja dari jam 8 em, malam ya itu ya. Berarti 20 sampai 22. Inklusif itu artinya termasuk. Jadi jam 8 sama jam 10-nya termasuk. Gitu. Kalau kalian masih beli jam 8 berarti dia masih promo. Oke? Kita bikin berarti totalnya itu sama dengan total bagi 2. Nah, nanti kita tinggal print ya di gambar ya. Promosi total yang harus dibayar titik 2 panggil si totalnya. Nah, nanti kalau misalnya udah tinggal kita cek nih yang berikutnya. Dari jam 8 pagi sampai jam 7 malam berarti dia nggak ada promo ya. Berarti kita bikin dari jam 8 pagi sampai jam 7 malam. Berarti kita bikin 19. Kita print total yang harus dibayar titik 2 panggil totalnya lagi ya. Nah, selain itu tokonya tutup. Ya, jadi kalau misalnya nggak beli di jam eh, 8 pagi sampai jam 22 malam atau jam 10 malam berarti tokonya tutup. Oke. Kalau di checklist, nah belinya 1.000 gitu ya. Terus kita beli jam promo 21. Nah, ya udah dapat harganya setengah doang, 500. Oke. Coba dibuat. Kodot kasih jaraknya ya, biar nggak bingung. Tuh.
Sudah bisa? Sip, kalau udah bisa kita lanjut nomor 6 ya. Saya belum. Oh, belum. Coba, Anissa doang yang belum berarti ya, tar. Udah cek. Yang lain bisa, udah. Zara udah sih. Arsyad sama Fadel juga belum. Bisa nggak Arsyad dan Fadel? Lagi dicoba. Lagi dicoba, oke. Yang bintang nomor satu gimana caranya, Kak? Bintang nomor satu. Oh, yang nomor ininya udah bisa nomor berapa itu? Udah. Oh, keren, mantap. Zara, bintang nomor satu itu agak lumayan panjang. Kamu cek lah. Itu kan tabel-tabel gitu ya. Ini kalau bahas sedikit ya. Jadi nanti kamu tinggal bikin. Misalnya ini kan apakah kamu ingin melihat ragam luar biasa kami? Nah, berarti if ya, ya. Terus nanti yang berikutnya adalah itu kan ada kategori ya jenis produknya nih maksudnya. Kategori produknya apa? Nah, berarti nanti if minuman, habis itu nanti ada if lemon. Nah, baru cobalah elif apel, cobalah soda apel. Jadi kondisinya dia bercabang satu persatu. Oke? Yang lain udah nomor 5. Kita bahas nomor 6 ya. Nomor 6 boleh minta tolong ke Arsyad yang baca. Dinyalain mikrofonnya Arsyad. Kembali mencari untuk produk dari kategori perayaan. Untuk ini, pengguna memasukkan subkategori, contohnya makanan. Jika subkategorinya makanan, maka program menampilkan kamu butuh kue, keripik, dan soda. Jika subkategori dekorasi, program menampilkan kamu butuh lilin, balon.
Dalam semua kondisi lainnya, periksa barang terlaris kami. Sip, thank you ya. Nah, berarti gimana caranya? Kalian tinggal bikin. Pertama adalah kategori aja. Suruh input, masukkan subkategori, titik dua. Nah, ini ringkas ya. Jadi nanti kalian tinggal kasih if kategorinya itu sama dengan makanan. Nah, kalian copy paste aja tuh dari chat Zoom ya. Makanan, print, copy aja ya. Caranya copy kalian select dulu, lalu klik kanan nih, dan pilih copy. Lalu klik kanan, paste. Oke? Nah, Alif, kategorinya adalah dekorasi, maka print, kamu butuh lilin balon. Ini klik kanan copy lagi ya. Nah, lalu tinggal di else, print lagi ya. Periksa barang terlaris kami. Nah, ini kalau di checklist, misalnya dekorasi, nah dapat kue keripik. Sorry, ini belum download kopi nih. Nah, checklist dekorasi. Nah, bener ya. Gampang ya. Ini lebih pendek lagi tuh. Mister, Ya, ini nomor 5 nggak mau kecentang. nggak mau kecantang mana di share screen ya. Ini ya yang nomor 6 di chat Zoom tuh. Ini P-nya huruf kapital ini. Nggak dibikin kapital dari awal ya. Di stop Lupa. dulu. Nah, kapital juga, ini kapital juga, ini kapital juga. Oh, dilewat kapitalnya. Ini totalnya kapital nih. Dibayar itu digabungin ya. Di sama kata kerja itu digabungin. Di kata tempat baru dipisah. Nah, checklist. Lanjut nomor 6.
Udah bisa semuanya? Sip. Oke. Ada masih belum? Boleh share screen yang belum? Nah, mana? Coba yang belum share screen ya, silakan. Oh, oke. Eh, Dengan banyak kan nih saya. Copy paste, kamu copy paste nggak? Nggak copy paste ya? Nih ketik Oke. coba Nisa. Elif, sini kau udah ajarin copy paste ya nih. Ketik Elif yang ini nih. Elif, kategori sama dengan dekorasi. Titik dua, titik dua. Nah, print. Nah, ini kamu bisa copy paste nih dari sini. Mm-mm. Di select dari sini. Enggak. Yang ini nih, kamu butuh lilin. Ketiknya termasuk juga. Nah, itu juga boleh. Nah, ini kasih tanda petik dulu berarti. Nah, nah. Oh, udah ada petiknya tuh. Nah, kan jadi lebih pendek. Nah, baru else. Eh, ini kok kopinya beda ya? Belum nih, belum di copy. Copy ulang ya. Yang mana? Beda itu. Lilin sama balon. Ini copy lagi, copy lagi. Hmm. Nih, salin, udah disalin. Belum diklik Udah, tombolnya udah. 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 Nah, hapus. Belum diklik. Ini udah kok klik belum? Nah, iya gitu kan, diklik aja kan, dihapus hapus. Nah, nah ini print else titik dua, print, copy dari sini, petiknya termasuk aja petiknya. Nah, klik kanan, up, belum. Tarik sampai sini aja, ya klik kanan, salin, ya, paste, save checklist, no ya, langsung no gitu. Nah, ini typo nih, M-nya huruf gede, harusnya kecil. Checklist lagi, no, save. Oke, yang lain sudah juga ya. Nah, oke. Jadi hari ini kalian sudah belajar apa? Sudah belajar tentang kondisi bersarang ya. Kalian udah belajar if, terus ada elif juga. Yuk, semuanya boleh difoto ya. Kita nyalain kameranya semuanya, kita foto bareng-bareng. Ya, nah dalam hitungan tiga ya, gaya bebas. Tiga, dua, satu. Sip, itu aja untuk kelas hari ini. Nanti kembali lagi sama Kak yang biasa mengajar ya, Kak Evita di minggu depan. Untuk sama Kak Daud hari ini disukupkan. Bye-bye. Selamat malam semuanya. Thank you ya. Dah.